Assalamualaikum. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nadia Valencia Sitorus dengan NPM akhir 271. Yang kedua ada Agnes Manunggi Yulianti Simbolon dengan NPM akhir 321. Dan yang ketiga ada Valentin Aurelia Citra Hati Jebua dengan NPM akhir 332. Dan yang terakhir Noor Sarah Rahmawati dengan NPM akhir 341. Pertama-tama saya akan menjelaskan cash. Cash, aset yang paling liquid, adalah alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan mencatat semua item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan cash sebagai aset lancar. Cash terdiri dari koin, uang kertas, dan dana yang tersedia yang disimpan di bank. Yang pertama ada pelaporan cash. Sejumlah masalah memerlukan perhatian khusus. Masalah-masalah ini berkaitan dengan pelaporan. Yang pertama setara kas, yang kedua uang tunai terbatas, dan yang ketiga cerukan bank. Selanjutnya ada setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang A, mudah dikonversi menjadi jumlah kas yang diketahui, dan B, memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Dan yang ketiga ada uang tunai terbatas. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas terbatas dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Alasannya adalah kas tersebut tidak disimpan untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Sebaliknya, kas tersebut disimpan untuk tujuan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir ada cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika suatu perusahaan menulis cek dengan jumlah lebih besar dari saldo kasnya. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank di bagian kewajiban lancar, menggabungkannya dengan jumlah yang dilaporkan sebagai hutang dagang. Selanjutnya ada piutang. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman atau piutang adalah klaim yang dipegang terhadap pelanggan dan pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang dagang yang biasanya merupakan pos terpenting dalam aset lancar menjadi piutang usaha dan piutang wesel. Piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Wesel tagihan adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang dagang timbul dari berbagai transaksi. Beberapa contoh piutang bukan dagang adalah 1. Uang muka untuk pejabat dan karyawan. Kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Ketiga, deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan dan kerugian. Keempat, ada uang muka yang dibayarkan sebagai jaminan atau pembayaran, sebagai jaminan kerja atau pembayaran. Dan yang terakhir ada dividen dan bunga yang dapat diterima. Selanjutnya, perhitungan piutang usaha. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam akuntansi piutang tak tertagih. 1. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Metode ini mengasumsikan bahwa piutang yang baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa peristiwa selanjutnya mengungkapkan piutang tertentu tidak dapat ditagih dan tidak berharga. Metode ini biasanya gagal mencatat pengeluaran sebagaimana terjadi dan tidak menghasilkan piutang yang dinyatakan pada nilai tunai yang dapat direalisasikan dalam laporan posisi keuangan. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung tidak dianggap tepat kecuali jika jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Metode penyisihan piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Nilai tunai yang dapat direalisasikan adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan terima secara tunai. Selanjutnya, terdapat wesel tagihan. Piutang wesel didukung oleh surat janji bayar formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Surat janji bayar tersebut merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan yang ditandatangani oleh pembuatnya untuk kepentingan penerima pembayaran yang ditunjuk, yang secara hukum dan mudah dapat menjual atau mentransfer surat janji bayar tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, terdapat pengakuan piutang wesel perusahaan. Nah, ketika bunga yang dinyatakan pada wesel berbunga sama dengan tingkat bunga efektif atau pasar,
wesel tersebut dicatat pada nilai nominal. Nah, ketika tingkat bunga yang dinyatakan berbeda dari tingkat bunga pasar, kas yang dipertukarkan atau nilai sekarang berbeda dari nilai nominal wesel. Selanjutnya, penilaian piutang wesel. Sama halnya seperti piutang usaha, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagihan jangka pendek pada nilai tunai yang dapat direalisasikan, yaitu pada nilai nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Nah, akun penyisihan piutang wesel utama adalah penyisihan piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya ada isu lain yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama ada penilaian piutang wesel. Salah satu situasi ini terjadi ketika piutang tersebut tidak lagi memiliki nilai. Artinya, hak kontekstual atas arus kas piutang tersebut tidak lagi ada. Selanjutnya ada pengalihan piutang. Ada berbagai alasan untuk pengalihan piutang kepada pihak lain. Misalnya untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, perusahaan dapat mengalihkan piutang ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Selain itu, karena alasan persaingan, penyediaan pembiayaan penjualan bagi pelanggan hampir wajib di banyak industri. Lalu selanjutnya ada pengendalian kas menggunakan rekening bank. Beberapa pusat penagihan umumnya mengurangi jumlah uang yang belum tertagih atau collection float perusahaan, yaitu selisih antara jumlah yang disimpan menurut catatan perusahaan dan jumlah kas yang tertagih menurut catatan bank. Perusahaan besar dengan banyak lokasi sering menggunakan rekening kotak pos atau lockbox untuk penagihan di kota-kota dengan tagihan pelanggan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada sistem uang tunai kecil IPRS. Metode sederhana untuk mendapatkan pengendalian yang wajar sambil tetap mematuhi aturan pembayaran melalui cek, yaitu dengan sistem IPRS untuk pembayaran kas kecil. Lalu selanjutnya ada perlindungan fisik saldo kas. Suatu perusahaan tidak hanya harus melindungi penerimaan dan pengeluaran kas melalui langkah-langkah pengendalian internal, tetapi juga harus melindungi kas yang ada di tangan dan di bank, karena penerimaan menjadi uang tunai dan pengeluaran dilakukan dari uang tunai. Lalu selanjutnya ada rekonsiliasi saldo bank. Rekonsiliasi bank adalah jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank. Catatan kas perusahaan dianggap dengan benar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.